lebih dulu mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi kamu lebih dulu. Bukan kamu yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kamu terlebih dahulu. It's God that took first initiate to love you. Tuhan yang mengambil inisiatif pertama untuk mencintaimu dan mengasihimu. Itu sebabnya kita nggak bisa sombong. Nggak bisa sombong. Karena ketika Tuhan pilih kita, ketika seorang pelatih basket, dia mencari tim. Nah, sekarang lagi usum ya, orang Sunda bilang lagi musim. Ini olahraga bukan lagi sekedar olahraga, tapi a big business sekarang. Artis-artis mengakuisisi klub-klub sepak bola gitu ya. Baru siapa tuh? Presenter, artis Rafli Ahmad kalau nggak salah baru akuisisi tim sepak bola Cilegon. Waduh, luar biasa. Olahraga bukan lagi sekedar olahraga, tapi it's a big business. Big business, bisnis yang besar. Ketika diumumkan 30 pemainnya, saya yakin banget itu dari seluruh Indonesia. Ketika pelatih, coach dari tim sepak bola ini memilih pelatih, tentunya dia sudah punya kriteria-kriteria. Punya syarat-syarat, tinggi badan, kesehatannya, cek dokternya. Pasti saudaraku semua banyak banget lah pasti itu persyaratannya. Untuk kemudian bisa dipilih sama pelatih masuk dalam tim sepak bolanya dia. Oh, betapa bangganya ketika akhirnya dari sekian ratus bahkan mungkin ribu yang daftar untuk jadi pemain ini, dan akhirnya dia lolos masuk dari 30 pemain yang masuk dalam tim ini. Oh, dia bangga, he was chosen. Dia dipilih dari sekian banyak orang. Ya, dia bisa bangga dengan dirinya tentunya. Bangganya kenapa? Karena ya dia terpilih dari sekian banyak menjadi salah satu dari 30 tim pilihan masuk dalam tim sepak bola ini. Karena dia qualify. Ya. Jadi kalau saya daftar sudah pasti nggak akan diterima. Nggak perlu dipertanyakan lagi. Lihat aja udah bilang, no. Ya, nggak mungkin masuk. Nggak mungkin masuk hitungan kita ini. Nah, bayangkan ini Tuhan ketika dia memilih tim. Ketika Tuhan memilih tim di muka bumi ini yang dia akan panggil, dia akan siapkan jadi world changer. Ketika Tuhan memilih tim untuk menjadi tim yang akan mengubah dunia, tim yang disebut di eklesia, gerejanya Tuhan di atas muka bumi ini, yang merupakan kabinet kerajaan surga di atas muka bumi ini. That's what the church is. Itulah gereja itu. Gereja adalah kabinetnya Tuhan. Seperti ketika Pak Jokowi terpilih jadi presiden yang pertama maupun periode yang kedua, yang dia lakukan mandat dari DPR MPR yang memilih dia adalah dia harus bentuk kabinet. Indonesia mau dibawa kemana? Siapa yang jadi menteri? Dan itu pasti kualifikasinya luar biasa tinggi. Imagine Tuhan, kepala gereja, raja di atas segala raja. Dia kepingin punya umat yang disebut imamat yang rajani di atas muka bumi ini. Dia ingin punya dream team di muka bumi ini yang akan menjadi forerunner berjalan di depan. Yang akan mengubah budaya, mengubah culture, mengubah karakter, mengubah tujuan, destiny. Yang purpose-nya adalah ini, dream team ini adalah on earth as it is in heaven. Itu dream team-nya. Tujuannya, goalnya adalah ini. Di bumi sama seperti di surga. How can bring heaven to earth? Bagaimana menghadirkan kerajaan surga di atas muka bumi ini? Karena ini passionnya Yesus. Ini dreamnya Tuhan. Sejak Adam jatuh dalam dosa, ini dreamnya Tuhan. Jadi dream teamnya dia adalah misinya ini. Bagaimana bumi ini berubah menjadi seperti surga. Jadi sudah pasti dream teamnya Pak Jokowi ini bukan orang sembarangan. Orang pilihan luar biasa. Tapi yang dahsyat buat Tuhan kita adalah ini. Ketika dia memilih dream teamnya dia di muka bumi,
yaitu saudara dan saya hari ini, yang ada di sini on site maupun sedang mendengarkan di rumah bersama dengan keluarga. Saudara, you are the dream team that God has specially chose you. Tuhan pilih kamu. Dan yang menarik adalah ini, kamu gak bisa bangga dan sombong kalau kamu menjadi orang pilihan. Kenapa? Karena pilihannya Tuhan, kualifikasi yang Tuhan berikan buat kamu untuk menjadi orang yang terpilih masuk dalam dream teamnya Tuhan, itu tidak ada apapun kualifikasi fisik, gelar, ekonomi, agama, keturunan saudara, nenek moyang saudara, has nothing to do with who you are in the past. Tidak ada kaitan dengan siapa saudara di masa lalumu. Tidak ada kaitan dengan darahmu, darah biru, apa darah hijau atau darah merah. Tidak ada kaitan dengan status ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan gelarmu, popularitasmu di masyarakat, ketokohanmu di masyarakat. Tuhan pilih kita. Bukan berdasarkan semuanya itu. Tuhan pilih kita oleh karena kasih-Nya yang tanpa syarat ini. Dia pilih kita because of His big heart and big love unconditionally. Itu sebabnya ketika kita bicara tentang loving God passionately, kita berbicara bukan dari diri kita kemampuan ini. Tapi kemampuan untuk kita mengasihi Tuhan. Tadi saya katakan untuk menjadi orang baik aja susah. Ya? Susah. Untuk jadi orang benar apalagi. Jadi orang baik aja susah. Jadi orang baik itu ya jangan nyakiti orang. Kalau kamu gak mau disakiti ya itu baik. Ya. Jangan tipu orang kalau gak mau ditipu orang. Gitu. Ya. Jangan gosipin orang kalau gak mau digosipin orang. Itu baik, itu prinsip moral yang hukum secara alam. Tabur tuai. Susah untuk jadi orang baik aja. Apalagi orang benar. Baik itu cuma di depan orang. Di depan manusia kelihatan baik. Tapi benar ini berbicara tentang sikap hati di hadapan Tuhan. Bisa saja orang melakukan apa yang baik di hadapan manusia. Tetapi tidak benar di hadapan Tuhan. Itu sangat mungkin sekali terjadi.